Allah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para pemirsa Radio Mas FM dan juga saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan sehingga pada siang ini kita bisa berjumpa meskipun lewat udara. Pembahasan kita siang ini yaitu Al-Kabair, dosa-dosa besar, dan kita apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi, dan kita sampai pada dosa besar yang ketiga yaitu sihir. Perlu diketahui bahwasanya karena kedangkalan pemahaman pada masyarakat kita ini, mereka tidak lagi bisa membedakan mana itu sihir, mana itu yang bukan sihir, mana itu wali Allah, mana itu wali syaitan. Mereka menganggap sesuatu yang baik itu dianggap ilmu putih, sedangkan yang buruk itu dianggap ilmu hitam. Sementara dari sebab-sebab dan tanda-tandanya tidaklah hal itu ada perbedaan. Oleh karena itu pada kesempatan siang ini sedikit kita akan membahas tentang sihir dari apa yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dengan beberapa tambahan dari rujukan yang lain. Sihir ini secara bahasa digunakan untuk segala sesuatu hal yang sebabnya samar, lembut, dan tidak jelas. Adapun menurut istilah apa yang dikatakan Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, sihir adalah istilah yang menyatakan suatu pengaruh jiwa yang buruk dan kuatnya takbiat dari pengaruh perbuatan sihir. Di sihir ini mereka, orang-orang yang melakukannya, mereka bekerja sama dengan syaitan. Begitu pula syaitan akan memberikan kepada para dukun, para tukang sihir apa yang mereka inginkan, dengan catatan mereka memberikan imbalan-imbalan kepada syaitan tersebut. Ini sudah ma'ruf. Termasuk juga perkara yang sangat membahayakan sekali, bahwa sihir ini adalah satu amalan yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau memasukkan di dalam Nawaqidul Islam, pembatal Islam ketujuh, yaitu diantaranya melakukan sihir. Kita masuk dalam materi apa yang disampaikan oleh Syekh. Sihir termasuk dosa besar karena seorang tukang sihir pasti kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah
surah yang kedua ayat 102. Setan yang terlaknat sama sekali tidak memiliki tujuan apapun dalam mengajarkan sihir kepada manusia, melainkan agar manusia membuat sekutu untuk Allah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Harut dan juga Marut, di mana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 102 pula, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Kedua malaikat ini tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sehingga mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kalian kafir. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu sesuatu yang dengan sihir itu mereka menjadikan antara seorang suami istri itu berpisah atau bercerai. Ini pengaruh dari sihir-sihir tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa menukarkan kitab Allah dengan sihir itu, tidaklah baginya keuntungan di akhirat. Mereka tidak mendapatkan bagian sesuatu pun kelak di akhirat. Karena sihir ini mengeluarkan pelakunya dari Islam, kecuali orang-orang yang memang belum masuk Islam, kemudian masuk Islam dan dia belum memahami hal itu, maka semuanya termaafkan. Kita menyaksikan banyak di antara orang-orang yang sesat masuk ke dalam ilmu sihir dan mengira bahwa itu hanyalah haram saja. Padahal itu murni sihir dan bahwasanya hukumnya adalah kekufuran yang mengikat perasaan antara seorang suami dan istrinya dengan sihir. Begitu pula cinta dan benci suami istri dengan sihir. Banyak sekali perkara-perkara pada masyarakat kita ini, ya, dari kalangan elit sampai kalangan alit, orang-orang kecil, mereka tidak menyadari bahwa sihir ini membahayakan imannya, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Demikian pula saking maraknya sihir-sihir ini, mereka menamakan ilmu-ilmu sihir ini dengan nama-nama Islam. Begitu pula hal-hal yang serupa yang berwujud kalimat-kalimat yang tidak dikenal maknanya, kebanyakan adalah syirik dan kesesatan. Ini. Oleh karena itu, hukum had atas orang yang melakukan sihir yaitu dengan dibunuh. Karena sihir adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyebabkan kekufuran, sebagaimana ini pernah terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Demikian pula Hafsah pada pembantunya atau budaknya yang telah menyihirnya. Demikian pula Jundub bin Abdullah. Ini hadnya yaitu dibunuh. Nabi SAW bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 perkara atau 7 dosa yang membinasakan. Dan beliau menyebutkan salah satunya yaitu sihir. Maka hendaklah seorang hamba takut kepada Rabb-Nya dan tidak masuk ke dalam sesuatu yang dapat merugikan dunia dan juga akhiratnya. Ini. Dan diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Haddus sahiri darbatun bisayf." Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Akan tetapi yang benar bahwa hadis ini adalah dari perkataan Jundub yang tidak marfu
sampai kepada Nabi SAW. Dan Bajalah bin Abdah dia berkata, atana kitab Umar radhiyallahu anhu qabla mautihi bi sanatin. Surat Umar ini datang kepada kami setahun sebelum wafatnya. Aniktulu kulla sahirin wa sahiratin. Hendaklah kalian membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan juga tukang sihir perempuan. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Dan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannah." 3 orang yang tidak akan masuk ke dalam surga. Mudminu khamrin. Yang pertama adalah seorang pecandu khamar. Wa qati'u rahim. Yang kedua orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang ketiga wa musaddiqun bisihri. Orang yang membenarkan sihir. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sanad marfu, ar-ruqa wa tamaimu wa tiwalatu syirkun. Jambi-jambi, tamimah dan juga tiwala itu adalah syirik. Karena dimasukkan syekh dalam bab ini, tidaklah sihir itu dilakukan kecuali umumnya dengan rapalan-rapalan, dengan lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan sebagaimana nanti kita akan sebutkan. Atiwalah dengan mengkasrah ta dan menfathahkan wawu adalah salah satu jenis sihir yang menyebabkan bertambahnya cinta seseorang istri kepada suaminya. Demikian pula yang semakna dengan ini apa yang terjadi pada masyarakat kita ini, yang mereka menamakan ilmu pengasian atau pelet, ya, dengan berbagai nama yang sangat banyak. Ada semar mesem, semar mendem, jaran goyang, dan juga yang lainnya, yang semuanya ini adalah haram. Semua ini adalah masuk dari apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut yang bisa menjadikan seseorang itu cinta ataupun benci. Adapun at-tamimah ialah biji-bijian yang dikalungkan oleh orang-orang yang jahil pada diri mereka dan juga pada anak-anak mereka serta binatang ternak mereka, di mana mereka mengira bahwa itu dapat menolak penyakit ain. Penyakit ain ini adalah satu penyakit yang disebabkan oleh hasad, pandangan yang hasad, ataupun orang yang kagum terhadap orang lain. Ini juga bisa menimbulkan ain. Tamimah ini juga banyak kita jumpai pada masyarakat kita, di mana bila ada anak kecil yang mereka itu dikhawatirkan keselamatannya, kemudian seseorang mendatangi dukun dan meminta untuk dibuatkan sesuatu yang bisa dianggap mengantisipasi bala yang akan mengenai anak kecil ini. Maka anak kecil ini kemudian dibawai kalung ataupun gelang yang berwujud tali. Ini semuanya masuk dalam bagian kesyirikan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Jambi-jambi atau mantra-mantra, tamimah, tiwala itu adalah kesyirikan. Dan ketahuilah bahwasanya di antara rapalan-rapalan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan sihir, mereka banyak mengandung kesyirikan-kesyirikan yang seseorang kadang-kadang tidak menyadarinya. Sebagaimana hal ini terjadi pada salah satu
ya perguruan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani Baghdad, saya dan Anda mintakan kepada Allah agar memberikan kepada saya sebuah, kemudian disebutkan apa yang menjadi kehendaknya. Maka tidak lama orang tersebut itu, mereka seperti orang kerasukan, yang dengannya orang tersebut akan melakukan berbagai macam apa yang diinginkan. Perlu diketahui bahwasanya tawasul semacam ini atau mencari wasilah dengan seperti ini adalah kesyirikan, ya, merupakan bentuk kesyirikan. Sehingga apa? Sehingga yang datang itu bukanlah beliau Syekh Abdul Qadir Jailani ataupun ruhnya, akan tetapi yang datang adalah syaitan. Coba kita bayangkan seandainya orang 10 menyebut semuanya, kemudian mereka semuanya seperti kerasukan atau kedatangan. Lantas siapakah 10 orang yang kedatangan ruh tersebut? Apakah semuanya ruh Syekh Abdul Qadir Jailani? Tentu tidak. Tentu tidak. Yang datang adalah tidak lain adalah syaitan. Mana pelaku-pelaku sihir ini mereka tidak menyadari bahwa hal itu adalah tipu daya syaitan. Perlu diketahui bahwasanya pada masa Rasulullah SAW, hal itu seperti ilmu-ilmu sihir ini yang sangat banyak sekali jumlahnya. Ya, di antaranya apa yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana para tukang sihir yang menghadapi Nabi Musa. Kemudian seperti kita saksikan dewasa ini, bagaimana kaum muslimin mereka dengan meditasi atau mereka bersemedi, mengosongkan pikiran, kemudian mereka bisa menggunakan tenaga-tenaganya di luar kemampuannya. Ini anggapan mereka. Seperti ilmu pernapasan, mereka memukul dari jarak jauh ataupun membanting musuh dari jarak jauh, ataupun ilmu yang disebut lembus kilan, di mana setiap pukulan itu hanya berjarak 1 kilan atau tidak akan bisa mengenai, ataupun brojo musti. Semua ini adalah ilmu-ilmu yang bisa membawa kepada sihir, membawa kepada kesyirikan, di mana Rasulullah SAW dan juga para sahabat tidak pernah melakukan hal itu. Oleh karena itu hendaknya kita meneladani Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW ketika berperang maka beliau terluka dan berdarah, sebagaimana ini kita baca di dalam sejarah-sejarah Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Seandainya Rasulullah SAW memiliki ilmu-ilmu seperti ini, tentulah mereka tidak akan mengenai Rasulullah SAW, dan juga para sahabat tidak akan terbunuh sampai 70-an orang ketika perang Uhud, karena mereka menggunakan ilmu-ilmu seperti ini. Oleh karena itu kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dicintai Allah, hendaknya hal ini ditinggalkan. Meskipun memiliki nama-nama Islam, mereka melatih dengan memukulkan dinding sehingga lambat laun dia akan merasakan tubuhnya terdorong. Hal itu dianggap bahwasanya merupakan aliran listrik yang ada dalam tubuhnya, ataupun energi yang tersimpan dalam jiwanya. Semua ini tidak benar. Semua ini hanyalah tipuan dari syaitan. Lambat laun mereka akan melihat dengan panca indera yang keenam menurut anggapan mereka, sehingga seseorang menciptakan sesuatu bentuk hewan yang abstrak,
kemudian yang lain akan menebak apa yang telah diciptakan. Atau sebagaimana kita saksikan dewasa ini di dalam konten-konten yang mereka itu bertarung tetapi hanya melambaikan tangan, menangkis dan memukul tanpa menyentuh, kemudian berguling-guling di tanah. Semua ini adalah kedustaan yang diatasnamakan Islam. Islam bari'u min hada. Islam berlepas diri dari itu semuanya. Bahwa Rasulullah dan juga para sahabatnya, mereka berperang dengan fisik-fisik mereka. Pedang mengenainya, pukulan mengenainya. Hal itu nyata. Adapun kalian, dari manakah mendapatkan hal itu? Dan apakah hal itu dianggap sebagai karamah? Tentu ini jauh. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan seperti apa perbedaan antara karamah dan juga wali syaitan. Ini yang terjadi pada masyarakat kita. Mereka melakukan sesuatu ya, tanpa menyentuh ataupun memagari seseorang dari jarak jauh. Ini menerima pagar jarak jauh. Waliyadzubillah. Siapa gerangan yang akan memagari tersebut? Ini perlu diketahui bahwasanya perbedaan antara karamah dengan sihir ini sangat nyata. Oleh karena itu Imam Syafi'i beliau mengatakan, seandainya kalian itu melihat seseorang yang terbang di udara atau berjalan di atas air, janganlah kalian mengatakan itu wali Allah sampai kalian mencocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam riwayat yang lain, Imam Syafi'i mengatakan, setelah menerima kabar dari Laits, sampai kalian ataupun kalian melihat seseorang berjalan di atas bara, maka semuanya itu adalah wali syaitan. Adapun di antara perbedaan apakah seseorang itu mendapatkan karamah dari Allah ataukah seseorang itu sedang berhadapan dengan dukun ataupun sihir ataupun tukang sihir, karena mendatangi dukun merupakan bentuk kekufuran ataupun dosa besar. Man ata arafan aw kahinan yas'aluhu wa yusaddiquhu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa mendatangi dukun atau paranormal kemudian membenarkan, maka dia telah kufur terhadap apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Dawud dan juga dalam riwayat Muslim, orang tersebut bertanya kemudian membenarkan, lam tuqbal salatu arba'ina yauman, tidak akan diterima salatnya 40 hari. Ini sebagai bentuk hukuman kepada orang-orang yang mendatangi dukun tersebut. Di antara perbedaan seseorang, apakah dia wali Allah ataupun seseorang tersebut wali syaitan, apakah itu karamah datang dari Allah ataukah hal itu sihir yang datang dari syaitan? Yang pertama, bahwasanya karamah dari Allah datangnya, sedangkan sihir ini datangnya dari syaitan. Ini yang pertama. Karamah itu datangnya dari Allah. Kemuliaan sebagaimana ini disaksikan sahabat yang lain ketika Umar bin Khattab, beliau ngomando pasukannya di atas mimbarnya, wahai pasukan, naik ke gunung. Sementara dia sedang berkhutbah di dalam masjid. Dan itu didengar oleh pasukan-pasukan yang
berada di luar kota Madinah dan bisa didengar oleh mereka dan mereka selamat. Ini datangnya dari Allah. Sedangkan sihir ini datangnya dari syaitan. Yang kedua, karomah ini datang atau diberikan Allah kepada orang-orang yang mereka menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Orang-orang muslim yang taat, bukan seperti orang-orang pelaku sihir. Mereka adalah orang-orang fasik. Orang-orang yang fasik. Oleh karena itu, kalau seseorang mengatakan bahwa tenaga dalam ataupun ilmu pernapasan itu merupakan bentuk karomah yang Allah muliakan dengannya, kita bisa lihat bagaimana orang-orang kafir, ya, ahlul kitab, mereka juga bisa melakukan hal semacam itu. Mereka dipukul, tidak merasakan sakit, kemudian ditebas, mereka tidak terbunuh, ditusuk, demikian pula yang lainnya. Maka seandainya hal itu karomah dari Allah, apakah mungkin Allah itu meridai perbuatan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan juga orang-orang fasik dari kalangan orang-orang musyrik yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, tenaga dalam ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang mereka bukanlah orang-orang Islam. Walhasil, bahwasanya tenaga dalam ini bukanlah bagian dari karomah seperti sangkaan mereka, akan tetapi ini bukanlah karomah, melainkan sihir yang dipertontonkan. Jadi poin yang kedua adalah karomah, orangnya taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, sedangkan orang-orang atau pelaku sihir mereka adalah orang fasik. Poin yang ketiga, karomah tidaklah akan kalah, ataupun mukjizat-mukjizat yang diterima oleh Rasul, mereka tidak akan kalah menghadapi pelaku sihir. Sedangkan sihir itu akan kalah, tidak akan beruntung, kata Allah, dari mana datangnya pelaku tukang sihir tersebut. Dari manapun datangnya, tidak akan beruntung. La yuflihus sahir. Seperti itu yang kita saksikan, yang kita baca dalam sejarah, bagaimana Nabi Musa alaihissalam menghadapi tukang-tukang sihir Raja Fir'aun yang akhirnya bertekuk lutut, dan mereka lebih cepat mendeteksi bahwa yang datang kepada Musa bukanlah sihir seperti yang mereka lakukan. Dari situ akhirnya mereka pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, bahwasanya karomah ini tidak bisa dipelajari. Tidak dipelajari. Adapun sihir bisa dipelajari. Meskipun dengan amalan-amalan bid'ah yang tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti seseorang dipandu oleh gurunya, kamu hendaknya membaca wiritan ini 1000 kali tanpa ada lampu di malam Jumat Kliwon, ya, semacam itu. Atau kamu harus berpuasa mutih 3 hari 3 malam. Ini bisa dipelajari. Adapun karomah, maka tidak bisa dipelajari. Pelakunya seperti firman Allah Ta'ala, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak takut dan juga tidak ada rasa khawatir. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka
orang yang beriman dan juga orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwanya semua orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka adalah wali Allah. Mereka adalah wali-wali Allah. Dan bukan satu syarat wali Allah seorang yang maksum, terbebas dari kesalahan. Ini. Jadi karamah tidak dipelajari, sedangkan sihir ini dipelajari. Kemudian poin yang kelima, karamah tidak bisa dipindah dari badan satu ke badan yang lain. Adapun sihir ini bisa dilakukan pemindahan, pentransferan. Sebagaimana kita saksikan ilmu-ilmu tenaga dalam, mereka yang menginginkan maka cukup maju mendekat kepada gurunya. Kemudian gurunya menyuruh untuk menghadap ke depan, sedang gurunya berada di belakang. Setelah itu tangan gurunya akan memegang bahu ataupun pundak muridnya tersebut. Mulailah dia salurkan ilmu yang dia miliki atau tenaga dalam yang dia miliki. Sedangkan karamah tidak bisa demikian. Tidak bisa demikian. Orang fasik ya tetap orang fasik. Tidak bisa dimuliakan. Karena kemuliaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Milik Allah lah kemuliaan itu. Milik Rasulnya dan juga orang-orang beriman. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Munafikun 63 ayat 8. Demikian pula Allah sebutkan dalam surat Fatir 35 ayat 10, "Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a." Barang siapa menghendaki kemuliaan, milik Allah lah kemuliaan itu semuanya. Jadi orang fasik tiba-tiba ingin menjadi seorang yang mendapatkan karamah, tidak bisa. Maka dia harus bertobat dari kefasikannya, kemudian meniti sunnah-sunnah Rasulnya. Beda dengan sihir. Maka orang-orang pelaku sihir dengan mudahnya mereka ditransfer ilmu dari gurunya tanpa ada persyaratan yang lain-lain. Ini poin yang kelima. Poin yang keenam, perbedaan antara karamah dengan sihir, bahwasanya karamah tidak diwariskan, sedangkan ilmu sihir ini bisa diwarisi. Bisa diwarisi. Kita saksikan pelaku-pelaku sihir, mereka mendapatkan ilmu-ilmu turunan dari ayah-ayah mereka, dari mbah-mbah mereka. Bahkan bukan hanya itu, mereka juga mewarisi jimat-jimat yang dimilikinya. Waliya'udzubillah. Semua adalah kesyirikan. Merupakan kesyirikan. Adapun karamah, maka tidak bisa diwariskan. Yang bisa hanyalah mendidik anak tersebut menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbakti. Demikian yang nantinya Allah yang akan menghitung. Kemudian poin yang ketujuh, perbedaan antara sihir dan juga karamah. Kalau karamah ini tidak bisa didemonstrasikan seenaknya sendiri. Sedangkan sihir, di mana suka dia hendak menampakkan, dia akan tampakkan sesuka hatinya. Ini perbedaannya. Jadi tidak bisa orang yang menerima karamah, kemudian aku akan keluarkan sekarang, tiba-tiba keluar. Tidak bisa. Sekalipun mukjizat, maka Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah. Fa auhayna ila Musa an idrib bi asaqal bahra. Kami wahyukan kepada Musa, pukulkanlah tongkatmu ke dalam lautan. Baru lautan tersebut terbelah atas perintah Allah.
Dan Musa tidak seenaknya sendiri menggunakan tongkat tersebut. Dipukulkan di pohon, kemudian berubah menjadi emas. Dipukulkan di tanah, gumpalan-gumpalan emas. Tidak. Ini semua perintah Allah. Menunggu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sihir, mereka sewaktu-waktu bisa menggunakan. Ini perbedaannya. Kemudian poin yang ke-8, bahwasanya karomah tidak tahu kapan akan datangnya. Hampir mirip seperti tadi. Sedangkan sihir itu sewaktu-waktu dia bisa gunakan. Demikian pula yang ke-9, bahwasanya karomah ini tidak bisa berulang-ulang sesuka hati. Adapun sihir ini bisa. Demikian pula yang ke-10, bahwasanya karomah tidak diperjualbelikan. Sedangkan sihir ini diperjualbelikan. Mbak, aku telah dagang laris, kemudian muncul satu saingan di dekat saya. Saya sangat sakit hati. Tolong Mbah, supaya disantet orang tersebut. Dukunnya berkata, berani berapa kamu? Berapa minta pun saya akan beri selama saya mampu. 10 juta, 20 juta, yang penting orang itu mampus. Dijual belikan sihir tersebut. Adapun karomah tidak. Ya. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang binasa, orang-orang yang celaka. Demikian pula perbedaan di antara yang lain. Tanda-tanda bahwasanya orang tersebut itu dukun ataupun tukang sihir, bahwasanya orang itu akan menanyakan sesuatu dan meminta syarat tertentu. Ya. Seseorang mendatangi dukun, kemudian dukun itu tanya, ya, bojomu leh lunga ndek kapan? Selasa kliwon, Mbah. Enek gombale ora sing ditinggal. Wonten, Mbah. Kula betake klambine. Korene. Lajeng dicoba jabu baju tersebut. Ini tanda-tanda atau meminta sesuatu. Golekno aku kembang telon. Kembang yang ada 3 warna atau 3 macam. Atau dia meminta syarat yang lain. Carilah ayam hitam mulus. Atau memberi sesuatu. Udah. Ini tancapkan di dalam rumahmu. Kamu akan terlindungi dari bahaya. Dan lain sebagainya. Semua ini merupakan tanda-tanda bahwa orang tersebut merupakan dukun ataupun tukang sihir. Demikian pula bila orang itu merapalkan sesuatu yang tidak bisa dibenarkan oleh syariat, tidak dalam rapalnya diketahui maknanya, ya. Seperti mungkin rapalan-rapalan tersebut coba jabu nambani karo taya sumari ramari karo iki, waliyadzubillah. Maka semuanya adalah bentuk-bentuk rapalan-rapalan yang tidak pantas, dan ini jauh dari Islam. Adapun Islam, boleh seseorang itu diobati dengan diru'yah, yaitu dengan doa-doa yang jelas diketahui maknanya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, membacakan Al-Qur'an, kemudian ditiupkan, dan tanpa ada syarat-syarat yang lain, sebagaimana yang para dukun-dukun itu mereka melakukan. Para pendengar Radio Mas FM dimanapun berada, inilah di antara penjelasan masalah sihir yang bisa kita sampaikan pada siang ini. Mudah-mudahan kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tersebut
dan juga supaya kita juga memperhatikan anak-anak kita, karena mereka pada umumnya ingin memiliki satu kelebihan dengan cara yang instan, sehingga mereka akan mendatangi perguruan-perguruan di mana di situ diajarkan berbagai macam bentuk sihir. Oleh karena itu, hendaknya sebagai orang tua menjauhkan anak-anaknya dari berbagai macam bentuk seperti itu, meskipun menamakan dengan nama-nama Islam. Inilah yang kita sampaikan pada siang ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat saya sendiri, selebihnya kepada para pendengar Radio Mas FM dan saudara-saudaraku dimanapun berada. Kita kembalikan waktu ini kepada kepada operator. Saya persilahkan.